Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ikomang Ardi Santana Jiwaning, bisa dipanggil Ardi. Saya nomor absen 12 dan saya dari kelas 9E. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8 nih, yaitu lingkaran. Nah, sebelum lanjut lebih dalam, apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Jadi, lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya itu sama. Dan kurva itu apa? Nah, jadi kurva itu adalah garis melengkung seperti ini. Bisa dilihat kan garisnya melengkung? Tapi kalau lingkaran, ujung kurva ini sama yang satunya lagi itu menyatu. Maka jadi lingkaran seperti ini. Itu sebabnya lingkaran dinyatakan kurva tertutup. Nah, selanjutnya mari kita bahas unsur-unsur dalam lingkaran. Nah, jadi unsur-unsur dalam lingkaran ada 8 nih, yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah titik pusat pada lingkaran. Titik pusat adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di samping, titik O merupakan titik pusat pada lingkaran. Bisa dilihat kan? Yang kedua, kita akan membahas jari-jari dalam lingkaran. Jadi, jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R kecil. Pada gambar di samping, ruas garis OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, mari kita bahas diameter dalam lingkaran. Jadi, diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter dilambangkan dengan huruf D kecil. Panjang diameter yaitu sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Pada gambar di samping, ruas garis BD merupakan diameter lingkaran. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas tali busur dalam lingkaran. Jadi, tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Akan tetapi, tali busur ini tidak melewati titik pusat lingkaran. Tali busur jelas berbeda dengan diameter yang garis lurusnya melewati titik pusat pada lingkaran. Nah, pada gambar di samping, ruas garis AB merupakan tali busur lingkaran. Selanjutnya, yang kelima, mari kita membahas busur dalam lingkaran. Jadi, busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, pada gambar di samping, garis lengkung AB, BC, CD, dan AD merupakan busur lingkaran. Yang keenam, mari kita bahas juring dalam lingkaran. Jadi, juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Pada gambar di samping, daerah COD yang diarsir berwarna hijau muda merupakan juring lingkaran. Nah, yang ketujuh, ayo kita bahas tembereng dalam lingkaran. Jadi, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Pada gambar di samping, daerah AB yang diarsir warna orange merupakan tembereng lingkaran. Selanjutnya, mari kita bahas yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu apotema dalam lingkaran. Jadi, apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur. Dengan syarat, apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Pada gambar di samping, ruas garis OE merupakan apotema lingkaran. Setelah kita mengetahui unsur-unsur dalam lingkaran, kita lanjut dengan mencari keliling dan luas lingkaran. Rumus keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya bisa menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R. Dan jika diketahui diameternya bisa menggunakan rumus Pi dikali D. Dan rumus luas lingkaran yaitu
Pi dikali R kuadrat, yang dimana keterangannya R yaitu jari-jari, D yaitu diameter, dan Pi-nya bisa menggunakan 3,14, dan jika kelipatan 7 bisa menggunakan 22/7. Supaya lebih jelas, mari kita terapkan di contoh soal. Tentukan keliling dan luas lingkaran pada gambar di samping. Karena yang diketahui jari-jari, jadi menggunakan rumus keliling lingkaran 2 dikali Pi dikali R, yaitu jari-jari. Langsung disubstitusikan, 2 dikali karena jari-jarinya kelipatan 7 bisa menggunakan 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya, yaitu 28. Langsung saja kita coret dengan cara dibagi, yaitu 28 dibagi 7, hasilnya 4. Jadi 2 dikali 22 dikali 4, hasilnya 176 cm. Jadi keliling lingkaran yang berjari-jari 28 yaitu 176 cm. Untuk luas lingkaran bisa dimasukkan rumus Pi dikali R dikali R atau Pi dikali R kuadrat. Langsung saja disubstitusi, karena kelipatan 7 Pi-nya bisa menggunakan 22/7. Jadi 22/7 dikali 28 dikali 28. Langsung saja dicoret dengan cara dibagi, yaitu 28 dibagi 7, hasilnya 4. Jadi 22 dikali 28 dikali 4, mendapatkan hasil 2464 cm persegi. Selanjutnya, mari kita mempelajari cara mencari panjang busur dan luas juring. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Tentukan panjang busur AB dan luas juring AOB. Yang pertama yang akan kita bahas adalah panjang busur AB. Jadi, panjang busur AB yaitu garis lengkung yang ini. Jadi, rumus panjang busurnya adalah panjang busur AB sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali 2 PR. Untuk penyelesaiannya langsung saja disubstitusikan. Sudut pusatnya 72 derajat per 360 derajat dikali 2, karena jari-jarinya kelipatan 7 bisa menggunakan 22/7. Jadi 72 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 35. Langsung saja dicoret dengan cara dibagi. Jadi 360 derajat bisa dibagi dengan 72, hasilnya 5. Dan 35 bisa dibagi dengan 7, hasilnya 5. Jadi didapatkan 1/5 dikali 2 dikali 22 dikali 5. Di sini 5-nya sama-sama bisa dibagi, hasilnya 0. Didapatkan 1 dikali 2 dikali 22, hasilnya 44 cm. Jadi panjang busur AB yaitu 44 cm. Selanjutnya, untuk mencari luas juring AOB, rumusnya luas juring AOB sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali Pi R kuadrat. Langsung saja disubstitusikan, sudut pusatnya 72 derajat per 360 derajat dikali, karena jari-jarinya kelipatan 7, Pi-nya bisa menggunakan 22/7. Jadi 72 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 35 dikali 35. Langsung saja kita coret dengan cara dibagi. Di sini 360 derajat bisa dibagi dengan 72, hasilnya 5. Dan juga 35 bisa dibagi dengan 7, hasilnya 5. Dan didapatkan hasil akhirnya 22 dikali 35, hasilnya 770 cm persegi. Jadi luas juring AOB adalah 770 cm persegi. Selanjutnya, hubungan sudut pusat, luas juring, dan busur lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Jika A adalah sudut pusat pada juring AOB dan busur AB dan B adalah sudut pusat pada juring COD dan busur CD, maka diperolehlah hubungan sebagai berikut. Sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Sudut AOB per sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Selanjutnya ada sudut-sudut pada lingkaran. Sudut-sudut pada lingkaran terbagi menjadi dua nih. Yang pertama yaitu sudut pusat dan yang kedua sudut keliling.
Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang bersekutu di pusat lingkaran. Pada gambar di samping, sudut AOB merupakan sudut pusat. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang bersekutu pada lingkaran. Pada gambar di samping, sudut ACB dan sudut ADB merupakan sudut keliling. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung luas tembereng lingkaran. Perhatikan contoh soal di samping. Berapa luas tembereng jika jari-jari pada lingkaran tersebut 14 cm? Jadi, yang pertama kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Jadi, rumus luas tembereng yaitu luas juring dikurang luas segitiga. Dituliskan menjadi luas juring yaitu segitiga AOB per 360 derajat dikali Pi dikali R kuadrat dikurang luas segitiga yaitu 1/2 A dikali T. Langsung saja disubstitusikan segitiga AOB yaitu 90 derajat per 360 derajat. Karena jari-jarinya kelipatan 7, Pi-nya bisa menggunakan 22/7. Jadi 90 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikurang luas segitiganya yaitu 1/2 14 dikali 14. Selanjutnya mari kita coret dengan cara dibagi. Di sini 360 derajat bisa dibagi 90 yaitu sama-sama dibagi 90. 90 dibagi 90 yaitu 1 dan 360 derajat dibagi 90 dapatkan hasil 4. 14 di sini bisa dibagi dengan 7 yaitu sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 mendapatkan hasil 1. 14 dibagi 7 mendapatkan hasil 2. Lalu 22 ini bisa dibagi dengan 4. Nah, sama-sama dibagi 2. Di sini 4 dibagi 2 mendapatkan hasil 2. 22 dibagi 2 mendapatkan hasil 11. Lalu yang terakhir di sini ada 2. Sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1. 2 dibagi 2 1. Lalu sisanya tinggal dikalikan yaitu 11 dikali 14. Hasilnya 154 dikurang luas segitiganya. Di sini 14 bisa dibagi dengan 2 yaitu sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 mendapatkan hasil 1. 14 dibagi 2 mendapatkan hasil 7. Yang terakhir 7 dikali 14 mendapatkan hasil 98. Jadi 154 dikurang 98 mendapatkan hasil 56 cm persegi. Jadi luas tembereng pada gambar di samping adalah 56 cm persegi. Materi selanjutnya, mari kita memahami garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu artinya garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik aja. Setelah mengetahui arti garis singgung lingkaran, sekarang kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran artinya garis yang menyinggung dua lingkaran tersebut sekaligus. Di sini cuma ada dua kemungkinan. Misalkan, pada gambar di samping, posisi garisnya kan berada di luar lingkarannya. Makanya, ini disebut garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kemungkinan kedua, pada gambar di samping, garisnya kan memotong ke dalam antara kedua lingkaran. Ini makanya disebut dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sekarang kita fokus ke cara menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kan kita udah tahu kalau garis singgung persekutuan dua lingkaran ada dua tipe, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Untuk menentukan garis singgung persekutuan luar, rumusnya adalah L sama dengan akar dari P kuadrat kurang R besar dikurang R kecil lalu dikuadratkan. Keterangannya adalah L itu adalah garis singgung persekutuan luar, P itu adalah jarak pusat lingkaran, R besar yaitu jari-jari lingkaran yang besar, dan R kecil yaitu jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, sekarang kita bahas garis singgung persekutuan dalam. Untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam, rumusnya adalah D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R besar ditambah R kecil lalu dikuadratkan. Keterangannya, D itu adalah garis singgung persekutuan dalam dan P itu adalah jarak pusat lingkaran, R besar adalah jari-jari lingkaran yang besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kecil.
Setelah mengetahui kedua rumus tersebut, coba deh kita perhatikan bedanya. Kalau persekutuan luar, jari-jarinya dikurang, dan kalau persekutuan dalam, jari-jarinya ditambah. Nah, itu saja materi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata atau ucapan saya yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.